Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman yang menanyakan tentang ini, utamanya teman-teman yang baru saja ambil mesin kemudian di testing di rumahnya. Hasilnya banyak jagung yang tidak pecah. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan itu. Oke, kita langsung praktek saja sambil nanti ketahuan di mana saja yang bisa berpotensi jagung itu tidak pecah. Oke, yang pertama adalah gula. Jadi semakin banyak gula, semakin banyak kita gunakan gula, maka popcorn karamelnya akan semakin kental. Nah, ketika popcorn karamel matang itu tentunya akan lengket. Ketika masih baru matang kan panas, jadi lengket. Nah, lengketnya itu menyebabkan jagung yang belum pecah, dia ikut terdorong keluar, nempel kepada jagung yang sudah pecah, sehingga keluar, dia tidak pecah. Itu yang pertama, yang menyebabkan kemungkinannya jagung tidak pecah. Yang kedua, kualitas jagung. Jadi kalau jagung popcorn itu segala merek kualitasnya udah bagus lah ya, wong itu perusahaan besar sudah melalui quality control yang bagus, maka otomatis kualitasnya bagus. Nah, kenapa ada jagung yang bagus? Bagus bukan arti dari produksi awalnya ya. Bagus dalam arti pecah ketika dimasak. Kenapa ada yang pecah? Bagus mungkin hampir 99%. Ada yang tidak. Nah, itu karena penyimpanan. Nah, penyimpanannya bagaimana? Nah, itu mulai dari gudang. Kan ini jagung import. Jagungnya jagung import. Jadi otomatis perjalanan jauh, nanti sampai di pabrik atau PT pengimport, disimpan di gudang, kemudian didistribusikan ke agen-agen besar, kemudian didistribusikan lagi ke toko-toko. Nah, itu proses itu lama. Kemudian dari toko nunggu pembeli datang. Nah, proses yang lama itu berada di gudang 1, 2, 3 itu juga bisa mempengaruhi. Mungkin ada salah satu tempat, salah satu gudang yang sudah ada hama gudangnya, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian penyimpanan di toko, ketika kita belinya eceran, otomatis kan sudah dibuka dari kemasan besarnya ya, karung, sehingga mungkin sudah kena hawa atau apa cuaca, otomatis mempengaruhi kualitas jagung ya. Penyimpanan di toko yang nggak laku lama misalnya, atau penyimpanan kita yang kurang kena lembab mungkin, jadi hasilnya popcornnya bisa jelek. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, api. Ketika kita masak ini spesialis khusus mesin popcorn ini ya, jadi apinya menggunakan api besar. Api besar itu artinya bukan besar kayak apa ya, jadi ini maksimal, api maksimalnya itu diukur dari ini tombolnya itu horizontal, jangan diturunin ke sedikit atau naikin dikit, itu api maksimal. Nah, ketika api kurang maksimal, api kecil, maka proses pemasakan popcorn ini akan menjadi lambat. Akhirnya justru malah kurang bagus, karena proses ini harus cepat. Itu yang ketiga dari api. Yang keempat nanti akan kita lihat sambil nunggu ini matang. Nanti di situ ada prosesnya. Jadi ada 4 yang kemungkinan menyebabkan jagung popcorn tidak pecah 100%. Dan itu memang tidak bisa pecah 100%. Pasti ada 1, 2, 3 sampai 10 butir yang tidak pecah. Itu sudah alamilah, sudah wajar, karena tidak semua jagung, tidak setiap butir jagung itu bisa pecah. Nah, yang keempat penyebabnya adalah biasanya yang pemula itu gugup, takut gosong, belum sampai habis kayak gini. Ini masih ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, udah habis, baru dimatikan kompor, matikan mixer, dituang. Nah, biasanya teman-teman yang baru takut gosong, belum pecah semua,
sudah dimatikan kemudian dituang. Nah, itu penyebab keempat seperti itu. Coba Om ditarik Om, ada apa enggak? Pasti ada yang tidak pecah karena tadi jagung yang belum saatnya pecah, dia sudah keluar ikut nempel pada popcorn yang sudah pecah itu tuh, itu ini nih sini tadi itu di itu, nah itu ini Om, ambil itu bawah di bawah, nah itu, nah ini ada dua ya tidak pecah. Kemudian ada lagi, ya adalah 10 sampai 20 butir itu wajar lah, normal, tidak bisa 100% pecah karena ya kualitas jagung kan walaupun melalui quality control, tapi ya jagung kan butirannya jumlahnya ribuan mungkin jutaan ya ketika panen ya nggak bisa lah dikontrol satu persatu. Nah seperti itu, ini sini ini banyak nih, Nempel yang nempel. oh yang nempel itu tuh itu ini di sini. Nah itu pakai tangan nggak apa-apa. Ya susah lah kan udah jatuh. Dia kalau udah agak dingin dikit dia langsung lepas. Nempelnya itu kan ketika masih panas. Kalau udah agak dingin bagus ya. Nah itu jadi spare-nya apa titik amannya adalah 10 sampai 20 butir tidak pecah itu sudah normal, sudah wajar. Jadi teman-teman tidak usah risau. Sudah bagus kok seperti itu ya. Jadi ada 4 tadi yang menyebabkan kemungkinan yang menyebabkan popcorn tidak pecah. Makanya ada teman-teman, ada beberapa teman yang sudah order mesin ke kita minta alasnya pakai ACP kemudian dilobangi supaya apa, popcorn yang nanti dihasilkan itu udah murni popcorn yang pecah semua. Jadi jagung popcorn yang belum pecah itu dia udah jatuh ketika matang, kemudian diaduk itu popcorn yang tidak pecah, jagung yang tidak pecah itu jatuh, sehingga yang tersisa di atas adalah popcorn yang sudah pecah semuanya. Makanya seperti itu, karena dilihat pakai mesin apapun, dimasak pakai mesin apapun ya seperti itu, pasti ada yang tidak pecah. Kecuali kalau digoreng pakai minyak banyak kayak goreng tempe mungkin itu bisa pecah semua apa enggak ya, perlu dicoba sih. Nah, untuk mengatasi itu tadi dari 4 kemungkinan itu bisa diatasi semua. Gula kalau dari takaran dari kita itu sekitar 1 gelas itu ya berapa on lah, itu bisa dikurangi menjadi setengahnya. Bisa uji coba lah teman-teman, bisa uji coba gula mulai tanpa gula, diberi gula sedikit kemudian ditambah lagi sampai mungkin 1:1, 1 gelas jagung 1 gelas gula. Nanti diperhatikan perbedaannya di mana. Nanti ambil yang paling terbaik menurut kita. Semuanya butuh proses, kita jalani, kita pelajari, nanti akan ketemu sesuatu yang terbaik buat kita. Oke, demikian tadi 4 hal yang kemungkinan menyebabkan jagung tidak pecah. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya sekitar 20-an lah, 20 nggak sampai mungkin 15-an. Oke.